Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah, di mana saja menonton channel ini, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam suasana alam seperti ini, di belakang waduk ini, Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan hadir kembali di channel ini dalam rangka tausiah agama. Tema kita hari ini, mencari keberkahan hidup. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Surat Al-A'raf ayat 96. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan turunkan berkah dari langit dan bumi. Pemirsa yang dimuliakan Allah, apa itu berkah? Nah, dalam kehidupan ini yang kita cari bukan banyaknya, tapi berkah. Ketika Allah berikan kepada kita umur yang berkah. Ketika Allah berikan kepada kita ilmu yang berkah. Ketika diberikan oleh Allah berupa profesi yang berkah. Ketika Allah berikan kepada kita keluarga yang berkah. Ketika diberikan kepada kita semua nikmat Allah ini, kenikmatan yang berkah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka sholatlah kena Tuhanmu dan berkurbanlah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, berselawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita tetap istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah hingga akhir hayat kehidupan kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah, apa itu berkah? Berkah itu adalah menetapnya kebaikan demi kebaikan dari Allah terhadap sesuatu. Kalau dia terhadap keluarga, Allah tetapkan kebaikan itu kepada keluarga itu, keluarga yang berkah. Ketika dia bekerja, Allah berikan rezeki itu rezekinya berkah. Bagaimana mendapatkan keberkahan itu? Setidaknya ada 10 cara sebab mendatangkan berkah. Jadi kita ulang kembali, berkah itu menetapnya kebaikan dari Allah terhadap sesuatu. Sedikit dia berkembang, banyak bermanfaat. Kita ulang kembali, kebaikan demi kebaikan datang dari Allah. Sedikit dia berkembang, banyak bermanfaat. Apa sebab datangnya berkah itu? Pertama adalah takwa kepada Allah. Banyak ayat menceritakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah. Nabi mengingatkan kepada kita, ittaqillah haitsuma kunta. Takwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Ini mendatangkan berkah. Perintah Allah kerjakan, larangan Allah tinggalkan. Jangan kebaikan itu dia kerjakan, tapi kejahatan juga ia kerjakan. Berarti bukan pribadi takwa, berkah pun jauh. Harusnya bagaimana? Takwa itu perintah Allah kerjakan, larangan Allah tinggalkan. Takwa kepada Allah mendatangkan berkah. Dia bekerja juga,
dia berusaha juga, dia hidup juga, tapi dia menjaga ketakwaannya kepada Allah. Keberkahan itu hadir, kebaikan dari Allah juga hadir. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana sebab mendatangkan berkah? Selalu berdoa kepada Allah. Nabi pernah ajarkan sebuah doa, bagus kita amalkan ini. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Dalam hadis ini riwayat Imam Muslim itu. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon ilmu, mohon petunjuk. Allahumma inni as'aluka al-huda wattuqa, tambah takwa, wal afafa, terjaga kehormatan diri, wal ghina, dan mohon kaya kepadamu. Dalam hidup dan kehidupan, mulai semua pekerjaan dengan bismillah. Ada orang bekerja tidak pakai bismillah, selesai kalau izin Allah. Ada orang bekerja tapi pakai bismillah, selesai tapi mendapatkan berkah, dan ini diridai Allah. Kullu amrin zubalil fawaqta bismillah. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan bismillah, putus berkahnya. Doa mendatangkan berkah. Itu yang kedua. Pemirsa ini muliakan Allah. Ada makanan, kemudian kita makan, dimulai dengan Allahumma barik lana fima razaqtana. Kita minta kepada Allah keberkahan makanan itu. Ketika kita mau bekerja, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita keluar rumah, kita baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan nama ya Allah saya bertawakal. Ini doa ini mendatangkan keberkahan. Jadi bagaimana? Jangan pernah lupakan doa dalam kehidupan. Itu juga sumber dan sebab mendatangkan keberkahan. Itu yang kedua. Pemirsa dimuliakan Allah. Yang ketiga, bagaimana mendapatkan keberkahan itu? Cari harta halal. Jangan coba-coba kita mencari harta haram. Bagaimana nasib orang yang mendapatkan harta haram? Banyak hartanya, tapi kering kerontang jiwanya, gelisah terus. Uangnya banyak, harta melimpah, tapi kok nggak senang, nggak tenang. Mungkin hartanya nggak berkah. Dari kiamat dua pertanyaan tentang harta. Aina maktasabah wa aina anfaqah. Dari mana kamu dapat, kemana kamu gunakan? Cari harta halal. Quran mengingatkan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makan kamulah di muka bumi ini yang halal lagi baik. Jangan diikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Pemirsa dimuliakan Allah. Artinya apa? Cari harta halal. Jangan coba-coba kita mengkonsumsi yang haram. Pintu berkah tertutup, cari harta halal. Biarlah sedikit, lalu kemudian dibawa pulang, dimakan anak istri, menjadi darah daging. Doanya dikabulkan Allah, hartanya halal, jiwa tenang, keluarga bahagia, sejahtera. Ditambah lagi generasinya generasi yang baik. Sejarah mencatat orang-orang dahulu kehidupannya biasa-biasa saja, tapi keberkahan demi keberkahan hadir. Rupa-rupanya rahasianya adalah orang tua kita dahulu, orang-orang soleh dahulu. Mereka memberikan makanan yang halalan thayyibah kepada keluarganya. Ini mendatangkan keberkahan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, cari harta halal. Keempat, bagaimana mencari keberkahan hidup ini? Cari harta, jangan suka minta-minta. Bagaimana kalau diberikan, terima. Di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki sehat, seorang pemuda Ansor, seorang laki-laki Ansor ya. Artinya dia hidup ketika Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah. Dia sehat walafiat, tapi pada saat dia datang kepada Rasulullah minta, ya Rasulullah, minta ada sesuatu. Nabi khawatir nanti dikatakan pelit, bakhil. Nabi tanya, dilihat wanita pemuda ini sehat, kamu di rumah punya apa? Katanya saya di rumah ada selimut. Ya sudah, pulang bawa kemari. Lalu pemuda Ansor tadi pulang, lalu kemudian dia datang kepada Rasulullah, nih ya Rasulullah. Lalu Nabi bilang,
panggil sahabat, lalu ya, selimut itu dilelang. Siapa yang mau selimut ini? Saya Rasul, saya beli 2 dinar. Mohon maaf, 2 dinar apa 2 dirham itu Ustaz lupa. Kemudian apa lagi? Saya beli ya Rasul 2 dinar, yang lain 1 dinar. Maka yang 2 dirhamnya diberikan kepada orang yang membeli terbanyak tadi. Lalu kemudian 2 dirham tadi diberikan 1 dirham kepada si yang punya tadi, diberikan lagi 1 dirham kepada yang punya tadi. Apa kata Rasul kepada pemuda Ansor tadi? Ini 2 dirham, 1 dirham engkau pergi ke pasar, beli makanan, lalu kemudian kasih keluargamu. Yang 1 dirham lagi, engkau pergi ke pasar, engkau beli sebuah kampak, lalu bak kemari. Lalu pun dia pun bergegas pergi ke pasar. Lalu pemuda tadi secepatnya kembali kepada Rasulullah. Ini ya Rasulullah, 1 dirham saya belikan makanan, saya berikan kepada keluarga saya. 1 dirham lagi saya berikan ke ini ya Rasulullah, saya belikan sebuah kapak. Dilihat oleh Rasul kapak tadi, lalu kapak tadi diberikan kembali kepada pemuda tadi. Apa kata Rasulullah? Ini kampak saya berikan kepada kamu kembali. Engkau pergi ke hutan cari kayu bakar, lalu kemudian engkau jual. Kemudian 2 minggu lagi kau baru berjumpa denganku. Lalu pemuda tadi dia bersiap pergi, lalu kemudian dia pun bekerja selama 2 pekan, selama 15 hari. Kemudian dia datang kepada Rasulullah dengan hasil lebih kurang 15 dirham. Ya Rasulullah, saya si pemuda yang dahulu ya Rasul, uang yang 1 dirham saya belikan kapak, saya pergi ke hutan, saya tebang hutan, lalu kemudian saya ambil kayunya, saya jual, hasilnya 15 dirham ya Rasulullah. Kata Rasul, itu lebih baik bagi dirimu daripada engkau minta-minta yang nanti dari kiamat engkau datang kepada Allah dengan wajah ya tanpa daging. Pemirsa ini muliakan Allah, jangan biasakan diri kita minta-minta. Kalau minta-minta para pengemis itu dengan ya yang kita lihat. Tapi minta-minta orang dewasa, orang besar berbeda. Oleh karena itu, cari harta halal, jangan minta-minta. Kadang alasan ini dan itu, tebarkan proposal dana sini. Pada itu minta-minta kelas atas. Kalau kelas yang bawahnya seperti itu. Yang jelas mencari harta tanpa minta-minta mendatangkan keberkahan, itu yang keempat. Pemirsa yang dimuliakan Allah, itu yang ketiga ya. Nah yang keempat, bagaimana mendatangkan keberkahan? Yang keempat, cari harta dengan kejujuran. Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Ini sabda Rasulullah. Sesungguhnya kejujuran itu mendatangkan keberkahan, kebaikan. Kebaikan itu keberkahan. Keberkahan, kebaikan itu menghantarkannya ke sorga. Pemirsa dimuliakan Allah, cari harta dengan kejujuran. Jangan mencari harta dengan kecurangan. Jangan mencari harta dengan kebohongan. Jangan mencari harta dengan penipuan, dengan pencurian, dengan mengambil hak orang lain. Bagaimana mungkin keberkahan itu hadir kalau kejujuran hilang dalam kehidupan kita? Kalau kejujuran itu hilang dari keluarga kita, kalau kejujuran itu hilang dari negeri kita, kalau jujur hadir dalam kehidupan, berkah pun hadir, keberkahan hidup pun hadir. Akhirnya keberkahan data Allah pun datang. Walau anna alal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samil ar. Pemirsa dimuliakan Allah, jujurlah kita dalam kehidupan. Jujur bil lisan, jujur bil qalbi dalam hati, jujur bil amal dengan perbuatan kita. Ini mendatangkan keberkahan. Itu yang kelima. Pemirsa dimuliakan Allah, apalagi sumber mendatangkan keberkahan hidup. Jujur sudah, usahakan bangun pagi. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Surat Al-Jum'ah ayat 10. Apabila kamu selesai sholat, bertebaranlah di muka bumi, cari karunia Allah. Pemirsa dimuliakan Allah, bangun subuh. Kenapa?
Di waktu subuh itu ada doa Rasulullah. Apa bunyi doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasul mendoakan orang bangun subuh. Ya Allah, berkailah umatku di waktu subuhnya. Bangun subuh. Jangan sampai lebih duluan bangun ayamnya daripada yang punya ayam. Jangan sampai duluan bangun burungnya daripada yang punya burung. Artinya apa? Jangan sampai duluan bangun hewan makhluk lain. Hewan daripada manusia. Pemirsa, bukankah pagi-pagi kita dibangunkan dengan kalimat as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Jangan dibalik. An-naum, tidur lebih khairum minas shalah, lebih baik daripada salat. Akhirnya bagaimana? Subuhnya kesiangan. Akhirnya bagaimana? Bangun dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah. Pada sumber mendatangkan berkah bangun subuh. Pemirsa dimuliakan Allah. Karena di subuh itu ada doa Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Silakan bangun subuh. Rok'atal fajri khairu minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kita pontang-panting cari harta. Pagi, sore, siang, malam. Bahkan sampai malam lagi. Gak tahu waktu. Sholat subuhnya tidak. Padahal ada. Rahasianya apa? Rok'atal fajri khairu minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh. Itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Pemirsa dimuliakan Allah. Bangun subuh mendatangkan berkah. Yang ketujuh, hidup dengan sunnah Rasulullah. Coba kita dalam waktu 24 jam begitu kita mau tidur, ada sunnah Rasulullah adab tidur. Bangun tidur, ada juga sunnah Rasulullah bangun tidur. Pagi-pagi ada sunnah Rasulullah waktu pagi-pagi. Duha di pagi hari, malam qiyamul lail, tahajud malam witir. Siang hari ada qobliyah ba'diyah. Ada sedekah siang dan malam. Kalau bisa sedekah subuh. Di situ ada doa malaikat. Tiap hari datang malaikat kepada kita. Yang satu mendoakan yang suka bersedekah. Ini kalau kita ingin menghidupkan sunnah Rasulullah. Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, ganti harta orang yang bersedekah. Ini kita menghidupkan sunnah Rasulullah. Ini mendatangkan keberkahan. Yang pelit, yang bakhir, yang tidak mengikuti sunnah Rasul ketika Allah berikan rezeki, didoakan malaikat, Allahumma a'ti mumfikan talafa. Ya Allah, hancurkan harta orang yang bakhil dan pelit. Pemirsa, ikuti sunnah Rasulullah, berkah hadir. Dalam kehidupan yang berkeluarga, ada sunnah Rasulullah tentang keluarga. Dalam kehidupan berjamaah, ada sunnah Rasulullah tentang berjamaah. Yang jelas, hidup dengan sunnah Rasulullah tidak rugi kita. Kita akan beruntung, berkah hidup pun hadir. Pemirsa dimuliakan Allah. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, bingung. Jodoh hadir tapi banyak orangnya. 2, 3, 4. Siap bagaimana cara milihnya? Ambil wudhu, bentangkan sajadah, sholat sunnah istikharah. Doa kepada Allah, minta petunjuk. Istikharah. Ada beberapa pekerjaan, bingung mana yang terbaik. Laporkan dulu kepada Allah, istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Ini juga kemudian tawakal kepada Allah. Ini mendatangkan keberkahan. Pemirsa, kemudian yang ke-9, ridho terhadap rezeki Allah berikan kepada kita. Ridho terhadap Allah apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan coba-coba kita kufur nikmat. Jadilah kita pribadi yang bersyukur, ridho terhadap ketentuan Allah. La in sakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jika kamu bersyukur, kata Allah, akan kutambah. Ketika Allah berikan sesuatu kepada kita, ridho. Jadilah kita pribadi yang qanaah, terima apa adanya. Syukuri apa yang ada. Begitu kata lagu. Kemudian di penghujung kajian kita ini, jadi yang ke-10, kalau ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup harus adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat ihsan. Pemirsa, takwa kepada Allah. Berdoalah selalu pagi, sore, siang, malam. Cari harta dengan cara yang halal. Cari harta tanpa meminta-minta.
tanpa mengemis, jujur dalam kehidupan, bangun subuh, ikuti sunnah Rasulullah, istikharah kita kalau kita bingung, kemudian tawakal kepada Allah, ridho terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita, hidup dengan adil. Ini mendatangkan keberkahan hidup. Pemirsa, keberkahan hidup bisa hilang kalau kita bergelimang dengan dosa dan maksiat. Tinggalkan dosa walaupun sekecil apapun. Kalau setiap hari kita berdosa, amalannya apa? Sholat fardu. Dosa lagi sepekan Jumat, setahunan Ramadan. Selama tidak melakukan dosa besar, Allah akan ampunkan. As-salatul khamsun, al-jum'atu ilal jum'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffiru bainahunna idza tunibat kabair. Kata Rasulullah, salat fardu yang 5 menghapuskan dosa harian, Jumat menghapuskan dosa sepekan, Ramadan menghapuskan dosa tahunan, selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar hanya bisa dengan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Pemirsa, semoga Allah berikan kepada kita keberkahan di dalam hidup. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.